saya Siti Rika dengan NIM 253700099. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang konsep esensial dalam geografi yang telah saya resum. Jadi yang pertama itu makna konsep dalam kamus KBBI, yaitu artinya rancangan. Kalau di Wikipedia, konsep itu bermakna abstrak atau entitas mental yang bersifat universal, yang menunjukkan pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian, dan hubungan. Yang pertama ada menurut Fred L. Weevil, seorang astronom asal Amerika yang menyodorkan 5 konsep yang harus ada yang ditemukan keterkaitan, yaitu relasi, penyebaran, bentuk, proses terjadi, dan fungsinya. Konsep esensial geografi itu seperti bumi sebagai planet, variasi wilayah alamiah, variasi cara hidup, arti penting lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Menurut J. Warman, mengungkapkan bahwa konsep esensial itu dibagi menjadi beberapa macam, seperti kewilayahan, lapisan hidup, atau biosfer. Para ahli geografi menyepakati pada tahun 1998 dan 1989 saat menghadiri seminar dan lokasinya tentang geografi di Semarang. Jenis-jenis konsep esensial geografi yaitu yang pertama ada konsep lokasi, yaitu posisi atau letak suatu tempat di bumi terhadap titik-titik lainnya. Menurut para ahli, beberapa konsep geografi itu yang seperti kita perlu pahami, yaitu nominal, yaitu nama tempat sebenarnya. Relatif, yaitu menggunakan titik referensi. Yang ketiga ada mutlak, yaitu menggunakan sistem koordinat atau koordinat grid gitu, atau lintang dan bujur. Yang keempat itu ada kognitif, yang mengacu pada persepsi mental tentang tempat tertentu atau subjektif. Yang kedua itu ada konsep jarak. Konsep jarak ini berkaitan dengan lokasi, karena nilai suatu objek itu dapat ditentukan oleh jaraknya terhadap suatu objek lain. Teori konsep jarak ini yang terkenal ada proxemics itu oleh Edward, tentang 4 zona jarak yang berbeda dalam indeks interaksi manusia, seperti zona intim, zona personal, zona sosial, dan zona publik. Yang kedua itu ada persepsi jarak, yaitu dipengaruhi oleh faktor pengalaman, kebiasaan, dan budaya, serta faktor psikologis seperti kepercayaan dan kecemasan. Yang ketiga ada faktor geografis, yaitu dipengaruhi oleh faktor geografis seperti topografi, iklim, dan aksesibilitas transportasi. Yang keempat yaitu ada antropologi, mencakup beberapa pendekatan. Salah satunya adalah teori konsep konteks tinggi dan konteks rendah yang diperkenalkan oleh Edward. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu konsep keterjangkauan. Mudah atau sulitnya jangkauan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti kondisi medan, ketersediaan sarana transportasi, dan komunikasi antar wilayah itu berperan dalam keterjangkauan. Beberapa teori tentang konsep keterjangkauan yaitu biaya perjalanan, waktu perjalanan, dan aksesibilitas. Semua teori ini menegaskan bahwa semakin maju teknologi dan transportasi, komunikasi, maka semakin mudah pula keterjangkauan antar wilayah. Yang keempat ada konsep morfologi, proses geologi atau elevasi dan subdimensi. Konsep morfologi ini adalah cabang linguistik yang mempelajari pembentukan kota-kota dari usul-usul struktur kota, yang menghasilkan pembentukan pulau, dataran, dan pegunungan. Teori konsep morfologi yaitu ada teori Morris, yaitu 3 jenis morfologi: infleksi, afiksasi, dan komposisi. Yang kedua ada teori McArnold, yaitu membedakan antara analisis morfologi yang menekankan struktur
morfemik dengan sintesis morfologi yang menekankan pembentukan kota dan morfem. Yang kelima ada konsep aglomerasi, kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit didefinisikan sebagai proses berkumpul untuk terakumulasinya penduduk, aktivitas, dan bisnis di suatu daerah yang spesifik. Beberapa ahli mempelajari konsep aglomerasi. Yang pertama ada Alfred Wahlberg, yaitu berkaitan dengan keuntungan pemasaran dan transportasi. Yang kedua ada Walter Christaller, yaitu adanya pusat pelayanan daerah penyangga. Yang ketiga ada August Loss, yang terlihat pada kawasan permukiman maupun kawasan industri. Contohnya adalah kawasan elit yang dihuni oleh masyarakat kaya dengan fasilitas lengkap, sementara kawasan kumuh dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi serba terbatas. Yang keenam ada konsep nilai kegunaan, berkaitan dengan kebermanfaatan suatu wilayah atau sumber daya bagi manusia. Lynch menjelaskan bahwa nilai kegunaan ini berkaitan dengan aksesibilitas dan keterjangkauan. Hawley menekankan pentingnya kualitas hidup, sedangkan Yu Fu Tuan terlihat nilai kegunaan dari aspek sosial dan budaya. Yang ketujuh ada konsep interaksi dan interdependensi, hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Yang pertama ada Sauer menjelaskan bahwa manusia itu memanfaatkan lingkungannya, kemudian lingkungan tersebut mengalami perubahan akibat kegiatan manusia. Yang kedua ada Haustorne, interaksi itu bersifat kompleks dan berkesinambungan, bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, di pedesaan ini memiliki potensi sumber daya pangan dan sumber daya tersebut dijual ke kota yang membutuhkan karena tidak memiliki potensi tersebut, sedangkan kota menghasilkan produk barang. Yang kedelapan ada diferensi area. Diferensi area ini menegaskan bahwa setiap wilayah itu memiliki perbedaan karakteristik. Perbedaan ini bisa berupa kondisi fisik, sumber daya, maupun manusianya. Yang pertama ada Sauer, itu menekankan peran biologi dan iklim. Yang kedua ada Haustorne, yaitu dia itu menekankan sejarah dan kebudayaan. Yang ketiga ada Gottman. Gottman ini melihat perbedaan itu sebagai hasil interaksi dari banyaknya faktor. Dan yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan, derajat hubungan antar fenomena di suatu tempat dengan tempat lain, yaitu Sauer menjelaskan. Dia itu mengaitkan ini dengan konsep Landschaft yang melihat keterkaitan manusia dengan alam. Yang kedua itu ada Christaller. Dia ini melalui Central Phase Theory yang menekankan hubungan antara pusat kegiatan dengan daerah yang dijangkaunya. Yang ketiga adalah Costi. Ini menyoroti hubungan antara kekuasaan politik dengan wilayah. Yang keempat ada Harvey. Harvey ini melihat keterkaitan ruang dengan kekuasaan, sosial, dan ekonomi. Sekian hasil dari resume saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.